Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Indasari dengan NPM 19160104, Prodi PGSD 4C. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi bab 7, yaitu masuknya Islam dan kolonialisme. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu pertama kali Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 di Samudra bagian utara atau di Samudra Pasai atau Aceh melalui para pedagang dari Gujarat. Proses Islamisasi dari Hindu-Buddha juga dapat 3 jalur, yaitu ada jalur budaya seperti dicontohkan oleh Wali Songo di Jawa, jalur perdagangan seperti yang terjadi di pesisir Sumatera Utara yang menjadi persinggahan pedagang Muslim dari Gujarat, India yang mensyairkan agama Islam, dan jalur perkawinan dengan penduduk setempat yang membuat Islam menyebar. Kemudian yang kedua yaitu ada pengaruh Banten dari sistem pemerintahan. Pengaruh Banten di Lampung telah dirintis sejak permulaannya atau permulaan berdirinya Kesultanan Banten, yaitu oleh Fatahillah. Perkawinan Fatahillah dengan Putri Sinar Alam adalah perkawinan politis, dilaksanakan dalam rangka usaha Fatahillah mendapatkan pengaruh di Lampung. Lampung ke bawah pengaruh Banten diteruskan secara efektif oleh Sultan Hasanuddin dan para penggantinya. Piagam Kuripan merupakan piagam yang dibuat saat Lampung dipengaruhi oleh Kerajaan Banten yang dipimpin oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Berdasarkan bukti-bukti yang banyak ditemukan, jelas kiranya bahwa abad-abad permulaan perkembangan Islam di Lampung adalah masa perkembangan pengaruh Banten antara Lampung. Latar belakang terjadinya perjanjian Lampung-Banten memiliki pijakan yang berpengaruh secara besar dalam proses terjadinya perjanjian Lampung-Banten sebagai berikut. Latar belakang ekonomi, Lampung dan Banten merupakan daerah penghasil lada. Kemudian, ekonomi yang cukup besar, cukup erat, karena pengusaha Banten mengklaim daerah produsen lada yang besar yakni Lampung. Latar belakang politik dimulai dengan adanya ekspansi teritorial ke daerah-daerah yang dilakukan Banten, merupakan daerah-daerah yang dilakukan sebagian besar terdiri dari daerah-daerah penghasil lada. Latar belakang agama, Banten yang membawa misi untuk menyebarkan agama Islam ke daerah Lampung dimulai dengan melakukan interaksi bergaul dengan penduduk setempat yang masih menganut agama lain seperti Hindu, Buddha, dan animisme. Pergaulan yang dilakukan oleh para pendatang dari Banten tidak hanya hubungan kerja, melainkan berupa hubungan sosial antara anggota masyarakat, bahkan tidak jarang terjadi perkawinan dengan penduduk setempat. Kemudian yang ketiga yaitu ada hubungan Lampung-Banten. Hubungan Lampung-Banten pada mulanya merupakan sebuah usaha yang dilakukan Banten untuk menarik Lampung di bawah pengaruh Banten pada masa pemerintahan Fatahillah di tahun 1525 sampai dengan 1552. Kemudian yang keempat yaitu ada kedatangan bangsa Eropa atau Portugis Belanda. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia membawa perubahan besar dalam kehidupan, kenegaraan, dan perekonomian. Pada tahun 1511, Portugis merebut kota Malaka, disusul pada tahun 1512 penduduk Maluku, dan dalam tahun 1514 kota Omnus di Teluk Persia diduduki. Dalam hubungan tersebut dapat diungkapkan bahwa tujuan pelayaran bangsa Portugis didorong oleh semangat abad pertengahan Eropa. Dalam hubungan tersebut dapat diungkap bahwa tujuan pelayaran bangsa Portugis didorong oleh semangat pada abad pertengahan Eropa. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa ekspedisi Van de Schoor gagal menjalankan tugasnya di Lampung. Mereka tidak mendapat sambutan dengan baik. Kemudian yang kelima ada tata kehidupan masyarakat. Orang Lampung pada umumnya hidupnya sederhana dalam penghidupannya.
tetapi di segi lain ia menunjukkan kegemarannya akan pujian. Sebagai ternyata dari pemberian nama yang besar-besar pada kampungnya, dari pemilikan nama-nama yang besar-besar pada kampungnya, dari kepemilikan nama-nama yang agung oleh para lelaki, dari pemakaian hiasan yang mahal-mahal oleh para wanitanya pada waktu pesta. Kemudian yang keenam yaitu perkembangan seni budaya. Filsafat hidup orang Lampung yang dikenal sebagai Pil Pesengiri telah digariskan bahwa mereka itu bersifat terbuka. Bersifat terbuka ini bukan hanya dalam kelompok kesatuannya, tetapi juga terhadap orang luar atau dunia luar mereka sendiri. Bangunan bersejarah yang merupakan warisan budaya Islam pada perkembangannya di Lampung yaitu terdiri dari Masjid Jami Al-Anwar di Teluk Betung, kemudian ada Masjid Al-Yakin di Jalan Raden Intan, Bandar Lampung. Pada prosa dan ada puisi, jenis karya sastra yang tergolong prosa ialah serambi, yaitu ada cerita-cerita panjang, cerita pendek, dan cicawan atau keluhan jiwa. Yang tergolong puisi ialah bebandung, pantun, dan campuran antara belendung dan pantun. Terima kasih, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.